Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di konten Ngopini. Dan pada malam hari ini adalah malam yang sangat-sangat menyebalkan tentunya bagi Kata dibahas. Nggak usah ya. Oh, Pokoknya bro, fuck lah. Hari ini adalah hari yang menyebalkan sekali, hari yang kepingin saya cepat lupakan gitu karena ada something yang fuck. Dua asat. Ikon dan melur. Hah? Duduk sih. By the way, kita hari ini adalah aduh, sebelum kita masuk ke topik tentunya kita akan sedikit mereview kira-kira ada berita-berita apa bro yang yang menghebohkan atau membuat kita tuh mengatakan bahwa ini adalah berita yang paling membanggakan gitu. Yang lucu sih kemarin itu sih polisi berantem sama tentara. Iya benar. Itu kenapa ya betul? Katanya sih ya, katanya tuh itu di pinggir jalan kan? aku nggak tahu kronologinya ya, cuma lucu aja sih. Lucu aja bener sih. Aku nggak mau menceritakan kronologinya kan takut salah soalnya kan. Iya. Aku nggak melihat itu dengan mata kepalaku sendiri gitu. Iya. Tapi ya emang kocak sih. Something funny lah. Iya emang kocak sih. Maksudnya dengan segala macam dengan segala macam ketegasan yang yang wibawa kebijaksanaan dari beliau, tapi ada sisi-sisi kelucuan dan luar biasa ya tentunya ya. Tapi memang bukan hanya ini aja kan sebenarnya kan mereka kedua instansi itu sering bertengkar gitu. Di masa lalu juga seperti itu kan. Iya. Cicak versus buaya kan. Oh iya benar. Cicaknya siapa? Nggak ngerti ya. Dua-duanya bisa jadi cicak, dua-duanya bisa jadi buaya. Tergantung siapa yang menemukan momen aja. Oke. Dan kemarin juga tanggal berapa ya? Selamat Hari Guru Nasional ya. Iya. Lali aku tanggal. Oh iya. Lali sih. Ya pokoknya selamat Hari Guru Nasional. Bener. Ya ada pesan? Pesannya semoga guru nasional bisa lebih profesional dalam mengajar, bisa lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan diskusi belajar di kelas. Gitu aja sih. Kalau dari aku sih untuk guru-guru di luar sana tetaplah mengajari ikan supaya bisa memanjat pohon. Waduh, kenapa tuh? Ada filosofinya tuh? Ada artinya? Cuma ada. Omongan kosong aja. Kayaknya sih kalau misalnya aku jadi guru aku ngerti sih pesannya gimana gitu. By the way lah. By the way langsung kita akan masuk ke topik pembahasan kita pada konten kopi kali ini, bahwa kita berdua sekarang ini akan membicarakan soal stigma, bro. Iya. Stigma yang pasti kalian para penonton atau para pendengar podcast ini pasti sering banget ya di lingkungan pertemanan kalian atau di lingkungan rumah kalian sering mendengar bahwa stigmanya tuh karena gini gitu lah atau gimana gitu, pasti sering banget itu. Tapi kalian mungkin nggak ngerti ini maksud tadi stigma tuh apa gitu. Makanya kita berdua mau membahas hal ini dan langsung saja kita akan bacakan pengertian dari stigma dulu bro. Boleh. Sebelum kita masuk ke topik kita yang lebih serius gitu. Jadi stigma adalah tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Stigma sosial sering menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok gitu. Jadi dikucilkan. Diskriminatif termasuk dari bagian dari stigma itu tadi. Orang-orang diskriminatif tindakan dari stigma, bro. Iya, maksudnya bagian dari stigma, maksudnya jadi gembung stigma itu sih menurut aku sih. Iya. Kemudian pengertian lainnya adalah stigma adalah sebuah pikiran, pandangan, dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang dari masyarakat ataupun juga lingkungannya. Stigma biasanya berupa labeling, stereotype, separation, serta diskriminasi sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri seorang individu secara keseluruhan. Tadi ada apa tadi? Labeling, stereotip, kemudian separation. Separation apa ya bro? I don't know. Dan juga ada diskriminasi gitu. Ya itu kan pikiran negatif yang dilemparkan satu orang ke orang lainnya. Iya benar. Tanpa tahu kebenarannya gak sih kayak? Iya hanya mungkin dia dugaan aja gitu loh. Mungkin dia tahu kebenarannya, tapi kebenaran yang salah mungkin. Kadang gini gak sih bro, bahwa stigma itu sudah terbangun lama di masyarakat kita tentang beberapa hal. Jadi untuk sebenarnya seiring perubahannya zaman, bahwa ada beberapa hal yang dulunya dianggap salah sekarang sudah mulai membaik. Tapi karena stigma itu sudah
terus-terusan ada di masyarakat, jadi meskipun hal itu sudah berubah tetap dianggap buruk gitu. Oh ya. Mungkin langsung aja lah. Oke. Stigma-stigma apa saja? Biasanya ini adalah memang kami sengaja rangkum yang biasanya ini adalah stigma yang sering banget dicap gitu loh. Sering banget ditemukan gitu di lingkungan kita juga, di lingkungan mungkin kalian juga. Yang pertama adalah stigma orang kota dan orang desa. Apa? Ada stigma apa aja? Biasanya nih kalau misalnya aku dulu dengar ya, kalau orang kota tuh pasti ya mewah hidupnya atau hedon atau mungkin nih biasanya betul, dan aku masih percaya itu. Orang kota biasanya cantik ya kan. Orang-orangnya tuh orang-orang yang necis gitu loh. Ini termasuk stereotip ya? Ini Iya gitu. stereotip ya? Itu apa ya? Stereotip apa stigma? Stereotip lah. Oke. Stereotip lah. Itu kayak What do you think? ya memang Ini orang kota dulu ya, betul kita orang desa nanti ya. mungkin gini gak? Oke. Kita melihat itu dari pola kehidupan gak sih, kayak Bisa. orang kota nampak lebih modern daripada orang desa. Bisa. Aku nggak maksud membandingkan keduanya ya, tapi memang ini terlihat jelas aja gitu. Iya. Orang kota nampak lebih modern karena dia hidup di kota, tapi orang desa tampak lebih tradisional. Tapi kalau urusan harta, bro, Iya. ya tidak bisa dibandingkan. Ada juga orang desa yang memang Anjing, orang desa kaya-kaya nih. Iya. Contoh desa mana nih? Desa pegunungan, sawahnya banyak, Iya. tanahnya banyak. Iya. Terus bisnis pertaniannya banyak lah. Orang orang pesisir. Orang pesisir Punya laut ya kan. ya bukan punya laut, tapi Tambah. kebanyakan kehidupannya dari nelayan. Rumahnya mereka Bagus. ini. Mungkin mereka adalah orang kaya yang berada di lingkungan yang berbeda gitu, Iya, dan mungkin tidak sedikit ketidakberuntungan bahwa mereka itu ada di sebuah pedesaan mungkin seperti, tapi takdirnya nggak menjadi seorang itu. Tapi gitu gini loh. guys bro, soal kaya kan sebenarnya apa ya? Kaya itu nggak bisa dilihat hanya dari harta guys. Kaya ya. Kaya itu aku enggak sih. Aku gak setuju sih itu sih. I think kaya itu kayak karisma, men. Ya. Kaya itu kayak karisma, meskipun ya susah sih sebenarnya. Kita kalau mengukur kaya ya memang harus dari harta gak sih? Tapi ada beberapa orang kaya yang tidak terlihat kaya karena pawaannya tidak kayak gitu. Iya, bisa juga seperti itu kan itu. stigma tuh. Ya bisa juga. Aku juga punya teman yang dulu waktu aku juga waktu SMP pernah waktu kuliah juga pernah. Memang pawaannya kok pak biasa dia gue sepeda motornya biasa gitu loh. Tetapi ketika aku nang omai, di mobil ngerental mobil deh bro, sumpah gue asik sih gue. Jadi memang benar katamu tadi, kaya bisa dilihat dari pertama jelas mungkin dari harta ya, karena yang biasanya kita lihat seperti itu. Tapi juga bisa dilihat dari sikap, dari perilaku, dari mungkin dari mau karisma. Emang ada ya juga memang kaya yang memang kan bro, yang memang itu pas gift menurut sih. Meskipun pawaannya wong nggak duwe ya, tapi ketok kayak kaya. Pasti kan ini kan pernah ngomong kayak tidak pantas sih wong kita jadi wong melarat kan lagi dan itu sebaliknya seperti itu. Kemudian selain tadi kota, sekarang ke desa. Kira-kira stigma, stereotype apa yang biasanya berkembang? Biasanya gini. Gimana? Banyak yang masih beranggapan bahwa orang desa itu bodoh-bodoh. Nyatanya enggak. Iya. Itu ya balik lagi ke kehidupan modern gitu. Mungkin di kota kita akses informasi lebih banyak, dan lebih mudah. Sedangkan di desa mungkin agak sulit beberapa desa, apalagi beberapa desa pedalaman gitu. Tapi nggak semuanya orang desa itu bodoh-bodoh kan. Mungkin dulu ya. Karena kenapa? Kalau di satu zaman di atasnya kita ya. Satu zaman di atasnya kita itu berarti 90-an gak sih? Ya kan, satu zaman di atasnya kita. Satu abad. Iya kan? Satu abad 100 tahun, Duk. Satu dekade. Iya, pokok zaman sebelumnya. Iya. Memang di desa anak-anak itu jarang disekolahkan sampai selesai. Rata-rata 9 tahun ya sampai SMP nih. Iya, rata-rata sampai SMP. Karena pertama keterbatasan keuangan. Benar, setuju. Terus kedua adalah keterbatasan transportasi. Karena dulu kalau nggak salah SMP tuh masih jauh-jauh gitu. SMA masih jauh-jauh gitu. Nah, memang banyak yang nggak disekolahkan gitu loh. Tapi kalau kita ngomongnya sekarang, semua pendidikan sudah merata. Kita
orang dari desa ke kota gampang sekali bro. Kayak Yap. setiap orang sudah punya sepeda motor. Jadi stigma bahwa orang desa bodoh-bodoh itu sudah gak relevan lagi gitu loh. Iya benar. Temanku justru lebih banyak, bukan lebih banyak ya, kayak ya kepintaran seseorang bukan lagi dipatok dari di mana tempat dia tinggal. Iya menurutku. benar banget. Itu aja sih menurutku. Dan menurutku stereotip yang menempel dengan orang desa itu biasanya adalah kenorakan yang biasanya terjadi, atau mungkin banyak orang yang bilang bahwa ini orang desa ngapain sih gitu. Gini gak sih? Norak banget gak sih? Gitu. Iya gini. Itu gimana bro? Gini. Gimana? Gini. Menurutku gini gak sih? Oke. Saat orang desa datang ke kota, terus mereka berekspresi kayak wow. Iya. Gedung tinggi nih. Iya. Itu sama gak sih saat orang kota ke desa dan ke tempat wisata yang desa banget gitu loh. Contohnya kayak tadi kita ke air terjun Guyangan terus wow. Iya. Itu sama gak sih sebetulnya? Sama. Orang desa mungkin mengatakan, "Oh, posisi wong kuton orang." Iya. Masa enggak tahu dulu air terjun? Enggak tahu, men. Iya. Tahu kan loh. Tapi kan itu sama yang terjadi saat mereka kedatang ke kota gitu kayak ya aku emang nggak tahu dulu gedung tinggi gitu. Kalau misalnya dibalik ya dengan tadi bener banget perspektifnya, kalau misalnya orang desa ke kota itu kayak amazed melihat gedung-gedung tinggi, kemudian melihat perilaku masyarakat perkotaan. Jika dibalik benar ketika orang kota masuk ke desa, gini deh, ke mana? Betul, ke Bali misalnya ada desa wisata dan segala macam. Mereka juga akan amazed karena ngelihat sawah, kemudian ngelihat sungai-sungai seperti itu. Jadi memang benar katamu tadi, stereotip ini gak relevan sudah. Dari dulu emang gak relevan bro. Dari dulu masih. Enggak. Karena gini. Stigmanya adalah orang kota selalu merasa di atas orang desa. Iya. Itu yang salah. Dari dulu itu yang salah gitu. Kenapa kita harus selalu merasa di atas orang desa gitu? Padahal kalau kita coba rubah sudut pandang aja seperti orang kota datang ke desa, orang desa datang ke kota. Sama. Betul. Masalahnya kan kalau dulu kan kayaknya masih jarang sekali orang berpikir hal seperti ini gitu loh, bahwa stereotip itu masih terus dipertahankan sehingga menjadi semacam sebuah labeling lah, bukan labeling nih, semacam sebuah hal yang selalu kita ingat-ingat terus gitu loh. Kalau misalnya orang desa itu norak atau apalah gitu. Sebaliknya orang kota juga bisa kita katakan norak kalau misalnya orang kota itu berwisata ke tempat-tempat pedesaan gitu, benar. Yang lumayan dalam gitu loh. Kok banyak yang bilang orang-orang Jakarta aku sudah muak dengan gedung-gedung, kemudian refreshing kemana gitu ngelihat sawah, norak banget gitu loh. Kita udah sering banget ngelihat sawah gitu loh bro. Kemudian kita langsung masuk ke stigma berikutnya. Ini adalah stigma antara anak SMA dan juga anak STM. Pertama kita bahas dulu anak SMA. Stereotip atau stigma yang biasanya masyarakat tempelkan atau cap kepada anak SMA adalah anak-anak yang rajin, yang pinter, yang elit gitu. Perfect. Gimana bro? Aku dulu ya. Okay. Di kota kita nyatanya memang seperti itu. Enggak bro. Oke. Aduh, ini susah sih ngomongnya sih. Banyak kejadian yang mematahkan stigma itu di zamanku saat sekolah dulu. Secara umum ya kan. Aku SMK. Tapi aku ngelihat pada zaman aku sekolah, anak-anak SMA aku juga melakukan yang dilakukan hal anak-anak SMK. Contohnya? Tawuran. Iya. Tapi gak sih? Tidak begitu masif dan terorganisir. Lumayan bro waktu itu. Iya waktu zamanku. Terus ada beberapa kasus kan. Yang mana tidak bisa aku sebutkan. Skandal. Yalah itulah. Pokoknya ya itu gak sih lagi kayak anak-anak STM atau SMK tuh kayak dicap tawuran. Iya. Padahal gini gak sih? Di kota kita ya. Ini STM gak sih? Kalau STM sama semuanya kan beda gak sih? Sama. Enggak lah. Coba penyebutan namanya aja. Enggak gini berbeda. Gak sih? Anak STM dicap sering tawuran. Karena kebanyakan siswanya cowok. Siswa cowok. Muridnya cowok. Iya. Tapi anak semua dianggap sebagai sekolah feminis. Iya, tapi kan kita enggak ke
Karena muridnya cewek kebanyakan. Benar. Tapi kan itu kan sebutan zaman dulu, Bro. Sekarang kan semuanya kan jadi satu SMK kan sebenarnya kan. Ya SMK 1, SMK 2 Iya, sekarang. maksudnya iya gak ada gajah semia sama STM gitu. Ah. Ini yang kita bahas ini adalah tentang STM-nya gitu. Mungkin ini adalah juga tidak begitu relevan lagi ya. Pada akhirnya kita membahas STM-nya karena STM juga menjadi sebutan zaman dulu yang sudah sekarang udah nggak dipakai Iya, gitu ya sekarang kan sih. sudah nggak Tapi kan STM. bener kata Mas tadi stereotipnya mungkin karena anak STM itu cowok-cowok. Iya. Jadi kebanyakan tawuran lah, Tawuran. kebanyakan Ya apa. kenakalan remaja-remaja laki-laki lah. Benar-benar dan Kamal juga udah mematahkan itu bahwa Iya. anak SMA yang katanya Tidak melakukan bisa itu, rajin-rajin, kemudian pinter-pinter, tapi tetap punya kenakalan-kenakalan yang sama sebenarnya gitu. Dan anak STM juga nggak bisa dipandang bodoh-bodoh juga. Ya. Kan- Gak ada bro, gak ada yang memandang bodoh sih. Hah? Gak ada yang memandang bodoh. Enggak, gini, stereotipnya kan SMA dianggap pinter-pinter, berarti kan SMK sebaliknya gitu loh. Ya, kan? oke. Padahal enggak gitu loh. Kita berprestasi, cuma di bidang berbeda aja. Contohnya olahraga. Benar. Oh, Iya kalau sih? olahraga kayak kata aku STM lebih mumpuni. Iya. Karena cowok-cowok Iya, gitu, Pak. Iya, olahraga. iya. Terus di beberapa teknik-teknik atau kompetisi-kompetisi keahlian. Benar. Itu kan lebih jago kita. Mungkin secara akademik yang berbasis teoritis Itu SMA. itu SMA lah. Tapi berbasis skill Kita SMA. dong. Gitu ya. Iya, emang pada akhirnya memang Ya, apa punya ya? kelebihan masing-masing Iya, udah lah, punya kelebihan iya. masing-masing. Kita coba kebikin break the stigma itu aja sebenarnya sih. Next ada yang mau ditambahkan stigma? Udah, itu Oke. aja sih. Next ada. Ini. Oke. Katanya ini stigma tolol sebenarnya. Anak SMA itu cantik-cantik. Iya. Ya kan? Iya. Ya iyalah. Ya. Orang di SMK ceweknya jarang anjing. Itu pun juga ada, tapi kayak ada bro, kayak kan ada yang masuk ke teknik mesin, ada yang masuk ke jadi kayak udah menjadi Enggak, satu. Tunanganku kan sekelas. Iya kan bangsat kan muji-muji. Terbaik. Next ya bro. Iya. Langsung aja kita masuk ke stigma terhadap. Iya tuh ini aku agak sedikit berhati-hati Apa? karena sedikit berbahaya. Apa ya? Stigma terhadap anak broken home. Aduh. Ini. Ini menarik. Silakan. Aku paling benci ya saat ada dua anak broken home yang ngomong, terus dua-duanya ngomong, aku loh anak broken home. Terus dua-duanya saling bertanya gitu, "Oh, kamu dari umur berapa?" Terus aku dari umur sekian. Terus itu, kamu dari umur berapa? Aku dari umur sekian. Loh, aku loh. Kayak adu nasib. Aku nggak menghina anak broken home, tapi tolonglah jangan adu nasib kalian. Jujur ya, aku miris banget. Kenapa hal itu harus dibakar kayak sombong loh. Iya Loh, kayak Mbak Kadi nih. Aku loh lebih berpengalaman kan. Loh, aku dari kecil, dari SD. Tapi kan kamu waktu itu nggak ngerti apa-apa, gitu kan? Melihat dua anak broken home yang saling berbincang-bincang seperti itu kayaknya mungkin itu hal yang nggak patut dibanggakan. Oke. Mungkin mereka sudah berdamai dengan itu, pastilah. Benar. Pastilah ya. Tapi Benar. kan nggak harus sampai dijadikan bahan perdebatan satu sama lain gitu loh, kayak. Ya bener sih betul. Aku pikir mereka udah karena saking berdamainya pada akhirnya tragedi ya bro. Iya. Tragedi yang menimpa mereka menjadi sebuah pride gitu, menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya. Dan mungkin pengakuan seperti perdebatan pengakuan seperti yang tadi kamu contohkan itu adalah bagian dari dia untuk apa ya? Untuk Ya, aku self-healing lah. iya, Iya, aku iya. nih senang gitu. Aku masih Iya. tenang, aku masih damai seperti itu. merasa menjadi klub Klub kan? anak broken home gitu. BK Club. Tapi anak broken home itu nggak bisa. Kalau orang tuanya cerai itu berarti si anak bukan yatim piatu ya, bukan ya? Enggak. Bukan Kalau yatim piatu kan lah. kalau meninggal kan? Iya Oh, benar. Iya Pak, split out. Apa itu? Iya dipisahkan tadi. Dan gini lagi. Oke. Stigmanya kan biasanya anak broken home selalu berakhir pada kenakalan-kenakalan. Iya benar. Obat, minum, Yap. miras gitu, terus Yap. squidol, Swiss bang, sadamu. Oh, sudah. suicide kan? Bisa ngapain saya kata ke Yo, suicide? sapero sampai pokok Gak ada lah. depresi lah. Ya. Tapi kan balik ke broken home dulu guys. Oke, sekarang kita harus balik ke broken home dulu gak sih? Sebenarnya apa sih keluarga broken home itu gitu? Ya lah itu
secara singkat aja bro, nanti Ya. panjang kalau mau dijelasin. Iya. Ya bro kan namanya adalah keluarga yang rusak gitu secara harfiah gitu ya. Tapi kan apa namanya perspektifnya kan bukan hanya terpisah karena cerai, tapi juga iya. mungkin broke. Karena ada kata broke kan, ada kata rusak di situ kan. Mungkin karena rumah tangga yang toksik dan segala macam Iya. gitu. Nah. Ya kenapa? Ya enggak gini, poinku adalah kenapa Bagi bagus Martin. kenapa yang dianggap broken home, yang merasa mereka broken home adalah mereka yang orang tuanya berpisah. Ya mungkin karena itu sudah labelnya broken home Ya itu kan seperti stigmanya. Iya. Padahal kebanyakan gini gak sih bro? Ada yang orang tuanya berpisah, saling menikah, tapi gak melupakan anak. Tidak apa? Tidak melupakan si anak. Maksudnya si anak nih masih bisa. Iya, masih bisa Masih kedua-duanya. dekat kedua-duanya. Bahkan ada yang lebih baik seperti itu. Iya. Ada yang seperti itu. And I think Yep. that's not a broken home. Oke. Karena meskipun keluarga mereka terpisah, tapi mereka masih baik-baik saja. Iya. Yang benar-benar broken home adalah saat keluar satu keluarga dan si anak masih memiliki kedua orang tua yang tiap hari berantem, Iya. yang tiap hari gak mikirin kondisi anaknya, Iya, yang iya. tiap hari sibuk dengan kerjaannya masing-masing. That's a Itu yang broken berat. Oke. Jadi stereotipnya sekarang karena apa namanya karena mungkin karena zaman yang berbeda Iya. gitu ya. Kalau dulu memang kita memandang broken home, keluarga yang broken home itu benar-benar keluarga yang cerai, kemudian kita memandang anak-anaknya adalah anak-anak yang nakal. Sekarang zaman yang berbeda, kemudian aku pikir anak-anak yang broken home juga sekarang tidak kepingin tradisi anak nakal terus dicap Betul. jadi anak-anak broken home. Aku pikir ada anak-anak di broken home yang bisa sukses. Maksudnya tidak semua stereotip itu pada akhirnya sekarang menjadi valid karena tradisi zaman dulu Iya. gitu loh. Karena gini gak sih bro, Yap, kasihan yap, si yap. anak juga kalau stereotip atau stigma seperti ini tetap berjalan gitu. Iya. Kan saat mendengar bahkan sebelum broken home, bahkan sebelum orang tuanya berpisah, Yap. si anak mungkin sudah mulai kepikiran gitu kayak, aduh aku nanti apa? Iya, aku Padahal mah kalau dipikir matang-matang dan didiskusikan bersama-sama, ya bisa sih. sebuah ketidakberuntungan bagi mereka yang broken home waktu masih SD atau mungkin bayi ya. Karena pemikirannya masih tidak begitu sampai sejauh itu, bro. I think Tapi- itu lebih beruntung. Enggak, maksudnya dari segi persiapan tidak Oh. Mungkin keberuntungan dari segi masa bodoh ya. Iya, Kayak skip aja, tapi ah. sangat gini. Kalau misalnya kalian kata juga kata mau cepat ya Bang Zat. Kalau misalnya broken home-nya itu dari SMP atau SMA mungkin seperti yang kamu bilang tadi mereka mungkin bisa aja kayak mempersiapkan kayak mungkin aku mau tinggal sama siapa mungkin atau Enggak. di schedule jadwalnya atau gimana gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi yang kebanyakan yang terjadi yang si anak menjadi rusak adalah anjing si anak menjadi rusak ya. Makanya menjadi terpengaruh lingkungan sekitarnya karena tidak memiliki keluarga yang lengkap. Itu pada masa SMP dan SMA gak sih? Ya, Karena mereka sudah punya lingkungan yang mana mungkin di lingkungannya adalah ada juga anak-anak broken home yang pada akhirnya mengajari si anak untuk berbuat hal-hal seperti itu. Iya, gitu. iya. Kayak masuk ke dunia gelap dan lain-lain gitu loh. Yap. Makanya kan sebenarnya yang harus diperhatikan untuk stigma dan stereotip ini jika kalian punya teman yang berada dalam masa sulit tersebut, tolonglah gitu kayak jadilah keluarga dia yang lain. Paham Iya, gak sih? setuju. Jadi jangan malah adu nasib kayak tadi gitu. Iya. loh. Paham sih kayak Ya, oke. Paham. itu gak sih? Yap. Itu sulit dijelaskan karena aku nggak pernah merasakan itu Iya, iya. Ya semoga tidak lah gitu loh. Yap. Tapi dari beberapa cerita teman-temanku yang sulit memang yang dalam masa-masa pubertas. Ya benar karena dari segi pemikiran juga kadang-kadang masih labil dan segala macam gitu ya apapun itu pokoknya kita sudah memecahkan stereotip dari anak-anak broken home ini ya. Next adalah stigma terhadap pernikahan dini. Biasanya orang-orang seperti Ini bukan pernikahan. Oh iya, bukan pernikahan dini. Iya. Kayak, bukan pernikahan dini, tapi pernikahan dini lah. Pernikahan apa? iya pernikahan dini sih. Karena iya kan pernikahan Iya. Biasanya yang nikah sebelum waktunya dianggap sebelum waktunya. Iya dianggap kita bilang Dianggap sebelum dianggap ya. waktunya. Bukan karena kan gak ada standarnya kan. Oke. Karena hamil duluan. Iya, kebanyakan seperti itu dan itu faktanya aja kayaknya, bro. Iya, bro. Iya gak sih, bro?
gini. Kita harus range umur dulu. Oke. Kalau masih dalam masa sekolah, aku yakin itu memang Pasti. Valid gak sih bro? Va- Valid. Aku bisa mengatakan ini valid sih. Faktanya ada. Faktanya Ya, ada. faktanya ada. Dan banyak gitu loh. Banyak. Benar. Gak mungkin kan tiba-tiba Ya. aku ingin nikah terus kenapa gitu loh. Tapi Eh, kalau sudah di range umur 18 ke atas, ya memang 18 18. sampai 22 lah, 18 sampai 20. Oke. Itu kan dianggap pernikahan dini juga. Tapi kan stigma yang mengatakan si perempuan pasti hamil duluan sudah gak valid lagi gitu loh. Oke. Memang kenapa kalau di umur segitu sudah mau menikah, kan gak ada salahnya gitu. Iya. Intinya kalau dia udah lulus sekolah, ya kan? Aku pikir mau nikah kemudian mau karena alasan apapun itu gak masalah gitu loh. Malas kerja lah. Iya, gak masalah kalau mau menikah gitu loh. Gak ada masalah. Makanya kan tadi bilang range umur berarti umur jadi mana nih? Jadi di kisaran berapa Gini lah. pernikahan dini nih? Biasanya ya. Aku Ini nggak tahu ya, aku ini mana? Kita nggak tahu pasti, tapi kita menurutku standarnya lah sampai 22. berarti 18 sampai 22. sekitar lulus SMA rata-rata umur berapa sih anak? 18 tahun. 18. Oke. 18 22. Itu pernikahan dini ya? Aku loh ya, aku menganggapnya itu masih terlalu dini untuk menikah. Iya, terlalu iya. dini untuk menikah Iya. loh ya, bukan Aku pernikahan malah dini. lebih jauh aku sebenarnya rangeku. Resmi sampai 25. 25, 26 lah. Anjing, Pikir yang paling enggak lah. Aku pikir yang paling perfect untuk nikah itu 278 serius. Melebihin aku ngono sih. 278 itu paling perfect lah. Anu sih ke 25 lah. 25 ya beda Standar ya, lah. beda ya. Standar lah nih aku. Aku menganggapnya sampai 22 aja itu Oh, itu pernikahan dini. Untuk 23 kan 23 umur-umurnya wis lulus kuliah gak sih? S1. Iya, 23. Iya kan, 23 lulus 1 jadi ya mau nikah mau enggak terserah ngono loh. Tapi kita masih belum memecahkan ini. Jadi kan anak agamanya kan kalau misalnya kalau misalnya nikah di umur 18 atau masih sekolah itu kan MBA. Gini, makanya kan aku range umur. Iya. Kalau 18 ke bawah otomatis masih masa sekolah. Wajib, pasti ya. Masih wajib belajar 12 tahun dan menikah itu pasti ya. hamil duluan. Pasti ya. Tapi kalau udah lulus ke atas Ya, mau entah itu MBA tapi duluan. susah sih bro, kita bilang pasti susah. Siapa tahu juga dijodohkan sama orang tuanya Nah, itu karena juga orang bisa. tuanya kebutuhan uang gitu Bisa loh. Kekurangan juga, uang, bisa akhirnya juga. anaknya dijual gitu. Bisa juga. Makanya apa nih? Gimana? Makanya apa nih? Pembetulan dari story tapi ini apa gitu? Karena Ya gak jelas. ya gitu. gak ada men, kayak Gak ada, kita iya memang sih. cuma harus mewajarkan aja. Tahu Gitu. aja. Tapi aku pikir main amannya gini, bener katamu tadi Pak, bahwa nih misalnya nah misalnya umur 18 ke atas yang masih sekolah, memang patut bukan 18 patut, ke bawah. masuk ke bawah, memang wajar ketika banyak tetangga yang bisik-bisik bahwa kenapa nih nikah karena hamil duluan, bisa saja seperti itu. Ya. Tapi nih misalnya udah lulus dalam artian 18 tahun ke atas, mau dia nikah karena hamil duluan dan segala macam, itu urusan mereka. Urusan mereka. Karena udah bukan dari ranah sekolah lagi, itu udah ranah kalian udah menjadi masyarakat umum seperti apapun. Aku pikir main amannya seperti itu sih. Iya sih. Aku pikir sih. Memang ya terus kalau memang hamil duluan ya kenapa gitu. Ya, tapi kan Kan gini- tabu. Ya di sini kan di Indonesia kan masih tabu lah. Ya, Seperti itu. ya. Laki-laki dan perempuan yang anjing ngomong ini salah sih. Lanjut next ya. Apa? Udah ya. Ya next. Tapi pernikahan ini ku baik gak sih, Bro? Lagi lahir. Oh ya. Dari kesiapan Kan iki ya, perspektif toh. Ya, dari kesiapan mental. Dari aku enggak. Gak baik serius. You Gak baik. have contoh atau apa? Anda lah, aku udah dua contoh lah. Tapi menurutku sendiri lah. Gak baik ya. Eh Karena mental ya, Bro. Iya, aku berkaca dari diriku sendiri ya. Saat Ya. aku masih berada di range 18-22, aku sih seneng-senenge main. Setuju. Aku sih seneng-senenge keluyuran. Aku sih pingin ya intinya masih kesana kemari lah. Iya, Aku masih iya. ingin dengan diriku sendiri. Iya. Dan saat itu terbebani oleh pasangan Iya, yang mana tanggung jawabnya lebih besar, ya berat lah mentalnya. Kan untuk mereka yang pernikahan dini, bukan mereka ini, untuk mereka yang nikah muda, Ya itu kamu dia. Kita sebutin nikah muda aja, ya, Bro. Jangan pernikahan dini. sering mengatakan bahwa kenapa takut menikah gitu. Iya. Padahal mereka nikah dibiayai orang tua. Iya, itu masalahnya. Iya kan? Ya, mereka pasti bilang
kenapa takut menikah? Rezeki setelah menikah itu gampang gitu. Yap, yap, Masalahnya yang kita cari bukan rezeki setelah menikah, Iya, tapi iya. acara nikahan tuh mahal men. Iya. Kamu gak sih? Iya. Dia enak bilang ngomong tadi apa namanya? Kenapa takut nikah ya? Karena dia yang biayain orang tua Iya, nikahnya, Cok, gitu loh. ah. Kalau misalnya kita yang udah berumur gitu ya, umur 25 mungkin 26 27, ya kita takut menikah karena kita masih belum punya materi kan game gitu kan. Kan yang kita khawatirkan bukan kehidupan setelah menikah, Bener, tapi tapi- biaya pernikahan. Iya benar. Kehidupan setelah menikah itu loh biasa aja sebetulnya. Kalau kita mau tergantung prinsip kita hidup gimana kan gitu Toh, aja sih. untuk masalah kesehatan ada BPJS. Ya, untuk setuju. anak sekolah ada KIS. Ada KIS, ada bos ada gitu ya. bos. Untuk ya banyak lah Yap, bantuan-bantuan yap, dari yap, pemerintah. yap. Tinggal Tapi syaratnya miskin. Iya Iya dong. iya, Kalau iya. kalau menengah kan susah. Oh, nanti kita bahas kemiskinan sih, bagus banget ya. Oke, next terakhir ini adalah stigma yang aduh ini juga cukup berbahaya, Bro. Daripada jadi broken home sekarang ini cukup berbahaya nih. Siap-siap Anda ya. Ini stigma terhadap suatu agama tertentu. Aduh. Aduh, ya baik. Ya, contohnya. Aku gak akan melempar contoh. Aku cuma akan menanggapi. Contohnya apa? Ini aduh aku harus hati-hati, biasanya ya kan stereotype misalnya kayak apa namanya teroris misalnya ya kan itu pasti diidentifikasikan ya kan. Oh, konteksnya ke sana. Ya kan. Aku kira kemana? Nanti bisa saja. Let me finish. Kayak misalnya teroris gitu ya, yang sekarang ada di TV-TV, kemudian atau pokoknya kelompok-kelompok radikal yang berbalut busana seperti agama Islam itu pasti distereotipkan sebagai agama Islam ini ternyata suka kekerasan nih atau gimana gitu. Karena apa namanya kita sudah mencoba untuk apa namanya ya untuk membela bahwa agama Islam adalah agama yang kita damai, tapi propaganda kemudian image-image yang terbentuk dari para kelompok-kelompok bersenjata yang mengatasnamakan agama Islam itu menjadi semacam stereotip tersendiri bagi agama Islam yang kemudian dicap buruk. Bahkan kalau nggak salah di beberapa negara Eropa atau negara-negara di US gitu ya, itu ada namanya Islamofobia gitu karena banyak tragedi-tragedi memilukan yang terjadi di negara-negara tersebut yang melibatkan kelompok bersenjata yang melabeli dirinya sebagai Islam yang kemudian menimbulkan trauma. What do you think? Secara garis besar kan Yap. kita semua menolak bahwa mereka bukan Islam. Setuju. Tapi mau gak mau, karena mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai Muslim, otomatis banyak orang yang masih beranggapan bahwa itu adalah representasi Muslim kebanyakan. Ya. Yang radikal, yang terorisme, separatis dan sebagainya gitu. Yap. Tapi gini gak sih bahwa kenapa mereka bisa di atas langit? Iya. Karena kita yang benar-benar Muslim kurang meninggikan diri kita sendiri. Paham gak sih? Oke. Contohnya gini lah. Berita di media yang sering beredar adalah kejadian-kejadian terorisme yang mengatasnamakan Islam. Yap. Tapi yang jarang diangkat adalah cerita-cerita tentang the real Islam itu sendiri. Yeah. Orang-orang yang merepresentasikan benar-benar Islam seperti apa. Oke. Menurutku salahnya hanyalah di masalah komunikatif itu aja. Kenapa stigma dan stereotip itu selalu ada gitu. Iya. Dan lagi karena ini memang sudah terlalu besar. Oke. Menurutku gak ada kelompok terorisme lain yang sebesar ini Yap. dari agama lain. Iya. Aku nggak bilang nggak ada. Tapi Iya. Belum ketemu aja. blow up aja. Iya. Ya nggak sih? Yap. Yang sering terblow up adalah tentang teroris radikal Yang mengatasnamakan Islam. Islamophobia. Benar. Ya susah sih bro, kenapa ya? Kon denger Taliban Iya. belakangan ini kan, 100 hari kepemimpinan Taliban kan Buruk sekarang. sih, buruk. Buruk men. Mereka semakin membatasi kehidupan Para kaum kaum perempuan. Hawa gitu. Yap. Terus Ya intinya janji-janji yang dulu ya nggak ada. perapan men. gulingan nggak Tapi yang ditepati. menarik adalah bahwa Taliban nih masih ingin mencoba untuk berdiplomasi dengan negara-negara lain untuk menerima dia sebagai pemimpin sah Afghanistan lah. Oke. Beberapa hubungan diplomatis sudah dicoba, tapi memang banyak yang menolak. Dan kalau nggak salah Afghanistan sekarang di ujung kebangkrutan. Iya. Ya. Oke. Bang, Iya, balik lagi Iya. tadi lah. Stigma itu muncul karena
kelakuan dari orang-orang yang merepresentasikan Islam itu sendiri. Iya benar. Jadi soalnya apa namanya bagi aku sendiri apa namanya agama Islam akhirnya tercoreng ya bukan karena dari masyarakat Islam sendiri yang mungkin tidak bisa menjadi Islam itu secara benar gitu. Maksudnya banyak bukan karena masyarakat Islam sendiri yang mungkin gak rajin sholat atau mungkin melanggar hak yang sudah ditetapkan. Bukan itu rusaknya, tapi karena orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang memang dengan sengaja membawa bendera Islam ke dalam suatu kelompok atau ke dalam suatu pergerakan separatisme, pergerakan radikal yang kemudian membuat orang-orang Islam itu dijadikan sebagai hal tersebut gitu loh. Yang kemudian aku pikirkan adalah kita sudah berkali-kali campaign mungkin bahwa Islam itu adalah agama yang damai, sangat damai dan cinta toleransi gitu ya. Tapi pada akhirnya berkali-kali bahwa ketika kita selalu campaign seperti itu, media sekali lagi yang memegang frontliner dalam sebuah pemberitaan itu apa namanya sangat tidak tertarik dengan aksi-aksi damai gitu. Jadi suka aksi-aksi kekerasan sehingga yang di blow up, benar kata tadi, yang di blow up adalah kekerasannya, bukan campaign soal peace and full-nya gitu loh. Ya itulah. Iya. Dan juga enough apalagi tentang agama. Itu tadi. Aku ya. Oke. Di Indonesia. Yap. Atau bukan di Indonesia lah, di daerah kita. Around the world. Kita menganggap orang berparas Tionghoa Kristen. Padahal enggak selalu. Wait a minute. Suku tadi ya. Iya. Oke. Kita selalu beranggapan bahwa terutama aku dulu. Setuju aku juga. Enggak sih aku betul. Enggak, aku ya. Sebelum aku mengenal banyak orang ya, dulu lah masih masa-masa sekolah, orang berparas Tionghoa atau Cina lah. Tionghoa, bro. Iya, Tionghoa. Yep. Itu aku yakin pasti Kristen. Tiba-tiba enggak gitu loh. Ada yang sudah muslim dari lahir gitu loh. Ke sana. Aku mikir ke sana lah. Oke. Aku mikir ke lucu betul. Enggak. Aku bahkan enggak tahu kalau Konghucu. Aman jagat aku. Gini enggak sih kalau orang Cina pasti Konghucu tuh enggak juga gitu. Enggak juga iya. Ya kan? Tapi kayaknya itu agama bawaannya gitu. Iya, tapi kebanyakan kan gitu. Aku ya beranggapan seperti itu, tapi setelah aku mengenal banyak orang, ternyata enggak. Ada yang muslim dari lahir, ada gitu yang mualaf. Soalnya kalau misalnya kita memandang orang Tionghoa itu muslim pasti mualaf begitu. Tiba enggak ya? Tiba enggak. Ada yang keluarganya memang mualaf, tapi dia sudah muslim dari lahir. Benar. Dan juga yang stereotipnya masyarakat Tionghoa itu apa? Pelit katanya. Itu benar gak sih? Pelit katanya. Nah, ini aku rubah setelah aku bekerja. Orang Jawa itu lebih pelit dari orang Anjing seriusin. Oke. Orang Tionghoa itu cuma etnis Tionghoa ya. Itu cuma perhitungan dan teliti. Bukan pelit ya? Bukan pelit, tapi terukur. Dia terukur, iya. Mengeluarkan uang lu gimana gitu. Tapi kalau orang Jawa, anjingnya kalau orang Jawa anjing, itu stereotip sih. Ya, ini lagi-lagi. Oke nih, bener bro, kita harus bahas suku misalnya sedikit nih bro. Nah, lisi ya. Stereotip. Iya. Oke, apa ya? Gini karena gini. Las ya. Yuk. Pelit dalam artian apa? Kalau orang Jawa ngasih 10.000 secara cuma-cuma, orang Cina itu ngasih 50.000 tapi masih diuji. Gitu. Jadi kayak reward Betul. ada rewardnya. Orang Tionghoa lebih memilih memberi kamu uang setelah kamu melakukan sesuatu untuk orang Tionghoa kok suka-suka, Cuk. Iya. Karena dia tuh berusaha dulu gitu loh. Gak kan kemudian ini ada warisan dari ayah langsung digelontorkan gitu kan enggak ya? Itu kan stigma pekerjaan gua. Stigma pekerjaan dalam pekerjaan kan bahwa semua orang etnis Tionghoa kaya. Padahal enggak juga. Enggak juga. Tapi kebanyakan. Masih kita turut kembang di pasar Cuk. Iya gue ngerti ya. Dia buka cabang. Oh iya. Nek ternyata dia punya kebun 50 hektar, Bro. Oh iya benar sih. Kayak iso men. Oke. Yuk, last. Iki patut diungkap. Silakan. Ada stigma yang mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap wanita karena pakaian. Itu kan stigma. Oke, ya, karena pakaian yang terbuka, karena pakaian yang minim bahan lah katanya. Tapi faktanya enggak. Oke. Banyak survei yang membuktikan bahwa kebanyakan yang terjadi adalah
mereka yang Lost control. lost control aja. Yap. Mereka bahkan random aja Mereka pakai yang masalah pakaian random mereka aja. yang wild ya, yang liar, buas gitu ya. Itu aja sih. itu Predator. kalau nggak salah sudah dibahas di sebelumnya guys. Iya, benar nanti. Tapi itu karena stigma yang Mau dijalani pembahasannya? Nanti kita di episode selanjutnya ya. itu ada sendiri lah. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Udah lah, Silakan. udah terlalu Oke lah, panjang. pokoknya apapun banyak banget ternyata stigma ya. Ini mungkin kita Masih banyak lagi, masih masih belum banyak lagi. membicarakan ini mungkin seperempat. Mungkin Belum lah. Masih banyak belum lah. ya. Apalagi di daerah yang percaya mitos seperti Nanti ini. mungkin kita akan buat yang part 2-nya. Belum. Oke gak sih, Bro? Boleh. Oke ya. Oke, kalau begitu apapun stigma yang terjadi di masyarakat dan apapun bagaimana cara kalian bersikap, intinya sama saja sebenarnya. Cuma masalah sudut pandang aja, ya gak sih? Coba lihat dari sudut pandang berbeda dan kalian akan menemukan kesamaan dengan diri kalian sendiri. Wis keren banget. Oke lah kalau begitu saya Uta, mohon pamit undur diri dan Saya Bocah. Dadah. dadah semuanya. Bye bye.